musik, ulama empat madhab di saat mereka mengatakan haramnya musik kembali kepada riwayat, dan riwayat tentang haramnya musik tidak ada yang sahih kecuali satu hadis, riwayat Imam Bukhari. Sayati ala ummati yuhillun al-hirra wal khamra wal ma'azif. Akan datang pada umatku nanti mereka itu menghalalkan al-khamr, minuman keras, wal hir, dan zina, wal ma'azif, dan alat yang melalaikan. Dan kalau anda teliti dari kitab fikih yang mengharamkan itu, ternyata pengharamannya ini adalah bukan dari zatnya, sebab dari hadis sendiri. Coba kalau ada orang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mereka keluar dari iman. Zina haram, ada Al-Quran, wala taqrabu zina, dan seterusnya, ya enggak? Innamal khamru wal maisir, khamr jelas, pengharaman khamr adalah jelas. Maka yang mengatakan khamr halal, kafir dia. Yang mengatakan bahwasanya zina adalah halal, kafir. Coba yang mengatakan ma'azif halal, belum ada pengharamannya sebelumnya. Akhirnya para ulama mengatakan, kenapa kau harus ma'azif ini dijajar sama khamr sama zina? Mereka paham karena umumnya orang yang berzina sama minuman keras biasanya diiringi sama alat musik. Nah, alat musiknya ini, maka para ulama nanti mengatakan, maka alat musik yang diharamkan jelas-jelas adalah alat musik yang menjadi kebiasaannya orang fasik. Seperti Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan, alat musik yang haram jelas adalah yang da'bul fusak, yang menjadi kebiasaan orang fasik. Pokoknya kalau musik itu diputar, mesti ingat mabuk sama zinanya. Itu. Jadi haramnya ma'azif adalah bukan dari zatnya, sebab di dalam hadis tadi hir, khamra, ma'azif, hir, zina, khamra, khamr, sudah jelas pengharamannya dari Al-Quran, bukan dari ayat tersebut, bukan dari hadis tersebut, dari Al-Quran. Tapi ma'azif tidak ada. Coba kalau diteliti para ulama untuk mengharamkan seperti itu, sehingga muncul alat musik yang masih diperkenankan. Dufuf, alat musik juga, ayo, dufuf, ad-duf, sebagian seruling, genderang perang, dan seterusnya, tidak haram. Padahal orang kalau dufuf kumpulannya indah bisa lalai, indah, asik. Ternyata apa? Ada alat-alat musik yang masih dihalalkan. Sehingga para ulama mengatakan segala alat musik yang menjadi kebiasaannya pemabuk dan pezina, yang biasa digunakan untuk mengiringi zina dan mabuk, jelas itu adalah yang haram. Maka semua alat, tidak usah bicara tentang gitar dan sebagainya, anda membuat bambu sama rotan sama ini lalu berbunyi merdu, ding 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 ding, ayo gimana hukumnya? Tidak bisa, langsung haram. Gak bisa. Kenapa? Itu kan hanya bambu, saya pukul ting ding ding ding, indah, tang 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 tang. Ada orang karena seni membuat bambu, anda mencetuskan, anda membuat sampai menemukan bambu yang berbunyi indah dan sebagainya, sama daun, sama ini, sama itu. Nggak bisa dikatakan enggak haram loh. Ini kan hanya bambu yang saya rakit kemudian keluar suara dan seterusnya. Nggak ada hubungannya. Akan tapi di saat sebuah alat musik menjadi sebuah kebiasaannya orang fasik, peminum minuman keras dan pezina, maka ini adalah syiarnya orang fasik. Maka yang menggunakan syiarnya orang fasik adalah membesarkan syiar fasik, hukumnya haram dan masuk dosa. Nah, jadi bab musik itu dibahas di sini oleh para ulama. Ada sebagian langsung tutup poin semua alat musik adalah haram. Rebana alat musik. Siapa mengatakan rebana bukan alat musik? Kalau harus melalaikan, rebana juga melalaikan. Coba kalau dipukul indah, lalai itu. Oh indah, sampai orang bisa masya Allah kok. Dengan rebana Habib Syekh dan seterusnya. Indah, rebana. Seruling, sebagian seruling diperkenankan. Sebagian gendang diperkenankan. Nah ini, maka para ulama masalah alat musik itu adalah baru akan menjadi haram kalau menjadi da'bul fusak, ciri khasnya orang fasik, kebiasaannya orang fasik. Selagi alat yang tidak menjadi kebiasaan orang fasik, kembali kepada hukum semula. Nah ini dikembalikan dong. Jadi setiap daerah dengan daerah bisa berbeda.
Setiap daerah dengan daerah berbeda. Dan jangan dikatakan semua yang melalaikan ini adalah haram, nggak benar. Tidak semua yang melalaikan haram, bahkan ada 3 lahwu yang dihalalkan. Ada 3 hal yang melalaikan bahkan sunnah. Melalaikan tapi boleh. Apa itu? Darbul khail, melatih kuda. Wa muta'abatun nisa, mencumbui istri. Berrimayah, main panah. Mau main panah itu bisa lalai loh ya. Itu dikatakan lahu. Dan Al-Quran sendiri adalah wa mal hayatud dunya illa lahwun, laibun wa lahwun. Dunia itu adalah mainan dan lahwun, dunia. Tapi ternyata dunia tidak haram semuanya. Ini halal dunia, istri dan seterusnya. Jadi tidak semua lahwu itu adalah diharamkan. Lahwu yang diharamkan adalah yang menjadikan sebab dunia lupa kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah bicara tentang alat musik secara umum. Adapun masalah mencuri musik ini bagaimana hukumnya? Dilihat dulu dong. Jadi pada dasarnya hukum alat musik seperti itu. Jadi pengharamannya bukan dari zatnya alat musik, akan tapi karena alat musik itu diiringi, digunakan untuk mengiring al-khamru wal-hir dan zina, dan khamr dengan zina, maka alat musik yang jenis itulah yang menjadi haram. Adapun yang lainnya masuk bab mubah. Tapi pun demikian, tidak sepantasnya seorang ahli zikir yang sudah masuk tarekat setiap hari bingung nyari musik. Hiburanmu adalah kan berzikir dong. Alat musik, sibuk urusan alat musik. Jadi seperti itu masalah musik lah. Kalau alat musik nanti rinciannya 5 begini ya. Untuk mengatakan alat musik ini di 5. Jadi 5 hal. 1. Lagu dengan musik yang harus pahami. Yang 1 pertama, hukumnya menyenandungkan syair. Gimana hukumnya membuat syair? Jawabnya adalah syair adalah tidak, asalkan syairnya benar, halal. Siapa yang mengatakan haram? Nabi mendengar syair dari Hasan bin Thabit. Yang kedua, siapa yang menyenandungkannya? Dia pun syair selawatan tapi perempuan ganjen, perempuan yang banyak tingkah, centil. Baca selawat di depan laki-laki, centil lagi. Ya nggak benar biarpun selawatan. Maka siapa yang menyenandungkannya? Di mana tempatnya? Kapan waktunya? Baru dibarengi dengan alat seperti apa. Ini jadi mengatakan tidak bisa langsung haram begitu. Ini adalah hukum latah itu. Nggak bisa. Biarpun sholawatan ya belum tentu sholawatan halal. Dilihat syairnya isinya apa, siapa yang menyenandungkannya. Sholawatan pakai rebana syar'i kan, sholawatan rebana syar'i. Perempuan nggak pakai baju di sini, gimana kira-kira? Kurang ajar, tidak bisa. 5 ini makanya nggak gampang, jangan hukum langsung latah ceplas itu. Syairnya isinya apa, siapa yang menandungkan, kapan waktunya, di tengah malam waktu orang lagi tidur atau lagi Jumatan. Wah ini kurang ajar ya. Dibarengi dengan alat apa? Kalau alatnya alat yang menjadi kebiasaan orang fasik, maka hukumnya menjadi haram. Kalau alatnya adalah alat yang umum, tidak menjadi kebiasaan orang fasik, adalah masuk bab mubah. Ya, ini adalah masalah hukum, masalah lagu sekaligus alat musik. Dan semoga Allah mengampuni kita semua, dan semoga Allah menjauhkan kita daripada sesuatu yang tidak berguna, daripada dengar lagu yang enggak, biarpun tidak haram, tapi kalau tidak menambahkan kedekatan kepada Allah, ya untuk apa sih, kan gitu ya. Masanya adalah seorang ustadz tiap hari langsung menghafal 2000 lagu, 2000 hadis. 2000 lagu, tidak ada perlunya. Baik, insyaallah, masya Allah.